Oke, masih di Total Politik bersama Henry Satrio dan kawan saya Ari Putra. Hari ini khusus untuk segmen ini memang saya yang buka ya. Ini bukan demi apa-apa, tapi inilah bukti kecintaan. Emang susah ya ngebuka ya, kalau serius gitu. Langsung ke bawah suasana serius ya. Jadi inilah kita di PPKM hari kesekian, tapi mudah-mudahan di tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, kemudian menuju apa? Udah kayak calon ketua umum. Udah kayak calon ketua umum ormas lu buka podcast ini. Kiai gitu kan. Lo mesti punya ini dong, mesti punya target bahwa salah satu dari narsum Totpol, terserah siapa aja, harus jadi menteri tuh. Kan lo udah punya 2 tuh yang deket tuh kan, si Didit sama Valdo. Ada 3. Paman Sap udah di reshuffle tapi. Oh iya, Paman Sap itu. Siapa kira-kira ya tuh ya nanti ya tahun 2024? Kan udah ada satu narsum Total Politik yang jadi menteri. Sandiaga Uno. Oh iya. Iya, Anda jangan menganggap kita ini ya gitu. Padahal nggak ada hubungannya Anda juga. Jangan menganggap Totpol ini bukan kaleng-kaleng. Buktinya udah ada yang jadi menteri. Mantan menteri ada, kan? Mantan menteri juga ada. Mantan menteri siapa? SS kan? Siapa SS? Sudirman Said, bos. Oh iya, Sudirman Said. Iya. Jadi gue tuh baru tahu loh Sudirman Said itu ada buku, ada artikel yang nulis tuh Arif Julkifli, wartawan Tempo. Ya. Dia ceritain masa-masa kecil Sudirman Said yang susah itu. Sampai kemudian ada salah satu wartawan seangkatan kita lah. Seangkatan kita enak aja, lu mas 10 tahun di atas gua. Oh iya. Dia nggak tahu kan lampu sentir tuh apaan. Gue pengen jelasin lampu sentir tuh bukan lampu teplok, beda lampu teplok sama lampu sentir. Jadi dulu tuh Sudirman Said tuh ceritanya karena keluarganya miskin banget, jadi dia cuma punya lampu sentir tuh 1, ya. Nah masalahnya ini keluarga juga nggak punya toilet. Jadi kalau ada yang mau buang air itu mesti ke sungai kan, mesti ke kali. Nah karena lampu setirnya cuma 1, jadi kalau ada yang malam-malam nih ya, mau buang air, jalan ke kali, itu gelap kan satu rumah karena lampu setir di bawah. Waduh, Sudirman Said. Tahu kawan-kawan kita ulang lagi terus dia sudah cerita. Sudirman Said itu masa lampau kan? Masa lampau maksudnya gimana? Karena Sudirman Said, bukan Sudirman Says. Kalau Sudirman Said present kan? Ada lagi kalau Sudirman will say, ya itu future. Iya. Tapi dia itu sangat futuristik. Iya. Dia itu termasuk yang menggelorakan teknologi informasi. Salah satunya yang dia bikin itu website. Sudirman Said that bla 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 gitu kan. Nah, oke Om Insat, ini karena Sudirman will say itu adalah yang futuristik dan ada Sudirman Said masa lalu gitu kan. Ya, kita membahas sesuatu yang hubungannya agak erat dengan masa lalu politik Indonesia, yaitu perbalio-balioan. Jadi kan kalau di kampung-kampung lu mau jadi caleg, baliho lu berapa? Kan ada pertanyaan-pertanyaan kayak begitu. Ya. Nah, jadi gimana lu melihat fenomena kandidat-kandidat ini gila-gilaan pakai baliho, sementara masyarakat disuruh pembatasan mobilitas gitu.
Gini, Terus Ri. siapa yang Nah, mau lihat baliho lu gitu? itu gue jawab tuh. Itu artinya para pejabat-pejabat yang masang baliho itu, para petinggi-petinggi parpol itu, dia tuh nggak percaya bahwa PPKM ini bakal berhasil. Tapi dia tahu kita ini, rakyat ini pasti bakal melanggar. Kita bakal ada di jalan. Coba kalau dia percaya Bahkan PPKM lihat ini muka berhasil, dia dia gitu ya. datang ke baliho. Ini makanya bener. Dia datang, nih. Jadi itu ya, Luhut itu, ya misalnya Pak Erlangga Hartarto lah, ngomong-ngomong tentang PPKM, ya lo gimana? Ngomong-ngomong tentang PPKM, situ aja pasang baliho. Artinya udah nggak percaya tuh PPKM bakal berlaku, apa bakal manjur kan? Ini penting nih. Lagian tapi gini ya, masalah empati itu sih kita nggak usah ajarin lah ya. Mereka kan pinter-pinter ya, tapi paham lah ya. Lagi pula masalah amal juga kita nggak boleh maksa-maksa orang beramal tuh. Jadi ya, tapi gini kalau dari hasil survei kedai kopi, selain televisi, ya, pasang iklan televisi, pasang iklan di media massa, pasang iklan di Total Politik gitu ya. Nggak ada Baliho iklan. itu memang yang efektif, man. Efektif itu baliho. Betul. Salah satu yang memang efektif. Buktinya apa efektif? Akhirnya kita ngomongin di Total Politik. Iya, betul. Nanti kalau tiba-tiba nggak ada itu baliho, kita ngomongin lagi, man. Itu kemana balihonya kemarin? Gitu loh. Jadi sebetulnya kadang-kadang ya, Ri, kadang-kadang aja. Gue tuh pengen nyoba juga, Ri. Kita Yuri, mau gak lo? Ayo Pasang berdua baliho ya. kita berdua. Di Gansu. Nggak gini. Kita ngomong sama Mas Topo. Ini kita dalam rangka ya ingin mempopulerkan kita berdua. Bolehlah kita menerima koin untuk Hensat dan Arif Putra supaya kita bisa masang baliho kita berdua gitu. Ya kita pasang di Kita Bisa ya. Kita pasang donasi Kita Bisa. Kalau kita masang baliho berdua tuh kira-kira captionnya apa ya? Lebih besar lebih baik. Iya. Size is matter. Bisa. Matter. Lebih besar Mesti lebih ada baik. Pancasila-Pancasilanya nih, biar nggak di take down. Kalau nggak ada Pancasila, itu di take down loh. Iya, betul. Pancasila itu besar, maka kami pun besar. Besar-besarkanlah Pancasila gitu ya. Ya, tapi gini ya. Jadi memang ini ada fenomena latah juga gitu. Buat orang-orang, buat pejabat-pejabat yang nggak percaya diri bahwa dirinya tuh cukup dikenal. Jadi wah, AHY masang nih. Wah, Mbak Puan masang nih. Mudah-mudahan aja nggak ada anak presiden lagi yang merasa, waduh, Mbak Puan sama Mas AHY pasang, saya sebagai anak presiden juga harusnya masang juga nih. Tiba-tiba Inaya pasang ya. Gue pernah tanya loh sama Inaya, Mbak Nay, itu anak presiden ada grup WA-nya nggak ada. Iya. Ketawa Inaya. Iya, itu menarik tuh. Tapi fenomena ini memang aneh, gue ngeliatnya tuh itu gitu. Di pejabat-pejabat itu nggak percaya kali ya PPKM bakal berhasil gitu. Makanya terus mereka pasang. Itu terus kemudian mereka tuh nggak takut ya rakyat muak loh. Bisa muak loh rakyat tuh. Kalau kebanyakan baliho juga. Tapi gini ya. Tapi gue nanya tuh ngobrol-ngobrol nggak ada yang terlalu peduli juga. Itu maksud gue nggak terlalu peduli itu ya udahlah biarin aja. Mereka pasang. Tapi kan itu juga gara-gara Anda, Pak. Gara-gara hasil survei Anda mengatakan bahwa billboard itu sangat berpengaruh dalam sosialisasi, makanya billboard itu menjadi investasi utama ketika orang melakukan upaya untuk kandidasi gitu. Iya, tapi gue nggak pernah menyarankan lagi COVID gini pasang baliho gitu. Nanti aja, dan ini kan jadi kayak nggak percaya diri gitu di awal. Tapi kayak Mbak Puan itu gue yakin naik sih popularitasnya pas itu. Naik. Mas AHY juga naik gitu ya.
Itu Pak SBY kemarin kenapa dia jadi pelukis ya? Sebetulnya kan dia kan penyanyi tadinya. Iya penyanyi, terus sekarang lagu kan. Iya, pengarang Tapi lagu. boleh juga sih itu. Iya, itu kalau presiden itu dia ada yang ngelatih apa emang udah bisa ya kan, kayak misalnya Pak Jokowi bisa manah kan karena emang ada pelatih panahnya gitu ya. Pak SBY ini bisa ngelukis kan ada pelatihnya atau emang bisa gitu. Lo sebagai yang orang dekatnya SBY, enak aja lu, semua aja ya dekat sama gua, amin. Tapi ini udah gue konfirmasi nih ke beberapa petinggi Demokrat, memang mengatakan bahwa Pak SBY itu punya bakat dalam melukis. Kayaknya ya memang Pak SBY dan keluarga ini memang punya bakat semuanya, Om. Bakat seninya bagus ya? Seni bagus, intelektual bagus, prestasi bagus gitu. Jadi memang ini keluarga yang di-set untuk be the best in semua level gitu, di semua sektor gitu. Emang itu default-nya keluarga ini kayaknya. Kayaknya Anda ya. tim sukses ya? Hah? Anda tim sukses kelihatan ini. Enggak, karena ya gagal. Enggak, memang itu mereka harus yang terbaik gitu di antara semuanya gitu. Enggak ada yang boleh lebih baik gitu. Maksudnya itu motivasinya gitu ya. Jadi menurut gue sih oke-oke aja nih barang gitu. Nah menurut lu gimana tuh lukisan Pak SBY viral ya, bagus ya? Bagus sih, bagus. Apa namanya? Ya kita kan sering ngobrol juga ya sama anak-anak presiden ya. Gue tuh yang belum pernah ngobrol anaknya presiden siapa ya? Soekarno udah, Soeharto udah, Gus Dur udah, anaknya Habibie men, gue nggak pernah ngobrol tuh. Iya. Yang saya masih Ilham ya. Yang lain-lain gue ngobrol loh. Iya. Ini semua Ibas, AHY gue pernah ngobrol. Iya, Anda nggak belajar nggak kepesawatan sih. Coba Anda belajar ilmu kepesawatan, diajak ngobrol pasti itu. Iya. Kan cuma anaknya apa namanya Pak Habibie kayaknya yang istiqomah di luar politik semua kan. Iya, yang lainnya masuk ya. Masuk semuanya kan. Anaknya Iya kan? Soekarno, jadi gue ngobrol juga anaknya Bu Mega, Mas Tata, Mas Nanan, gue ngobrol juga. Iya kan masuk politik, makanya ketemu sama Anda. Anaknya Pak Habibie nggak ada yang jadi masuk politik gitu. Iya, betul. Coba Anda bikin ini pabrik apa kayak pabrik aftur gitu pasti ngobrol Om Ensat sama anaknya Pak Habibie. Iya. Benar. Menarik loh itu. Ini balik lagi ke SBY nih. Nah itu menurut lo settingan ya? Tiba-tiba Pak SBY munculin lukisan dia gitu yang di laut itu. Menurut gua ya, Pak SBY ini emang suka lukis gitu. Ini keyakinan gua aja. Dilukis-lukis lah ini barang kan. Nah, terus ada 1-2 orang tangan kanannya yang lihat, wah boleh juga nih skill Babe gitu kan. Direkayasa lah promonya gitu loh, maksud gua kayak gitu. Oh. Ya, tapi itu bukan berarti gara-gara ini ya. Itu kan kemunculannya kan bersamaan dengan pertukaran cat pesawat. Cat pesawat tuh yang merah putih itu kan gambarnya kan laut biru gitu kan. Itu gua nggak tahu lah. Mungkin ya simbol-simbol kan kekuasaan Jawa kan kayak gitu kan. Dan gue dikasih tahu, gue ditanyain sama wartawan. Menurut Bang Esat gimana tuh chat-chatan itu? Gue nanya balik ke wartawannya, kenapa sih kita tuh berdebatnya tentang chat dan tidak di-chat ulang gitu. Maksud gue gini loh, itu secara safety ya emang harus di-chat ulang atau enggak gitu yang pertama. Terus kemudian gue kan nggak ngerti ya ilmu kamuflase di udara itu gimana. yang ngerti Andi Arief bos. Yang ngerti Bang Andi Arief. Andi Arief nggak ngerti ya? Iya kan itu alasannya. Oh gitu, serius. Tapi kalau gue baca di dalam buku sejarah
itu memang teknik kamuflase warna biru itu emang pernah dipakai sejak abad ke-4. Tapi untuk kapal laut, Bos. Iya, gue juga baca kalau untuk di gurun itu justru warnanya pink, men. Untuk Iya, gitu. menghilangkan itu kamuflase itu. Iya, betul. Jadi emang Biru ini ada warna-warna yang khusus untuk kamuflase iya, itu. tapi masalahnya pesawat kepresidenan ini bukan drone, bukan pesawat pengintai, bukan pesawat tempur, Bos. Jadi nggak ada hubungannya. Buat apa? Kalau perlu orang tahu itu pesawat lewat. Ada hubungannya kamuflase itu dah. Iya kan? Lu emang Iya, mau iya, perang iya. pakai pesawat bisnis kok, itu jet bisnis kok. Ya nggak Iya, ada iya, iya. hubungannya. Soal safety ya urusan lain lah. Nah, kalau gua ngelihat persoalan ini, gua nggak tahu teknisnya ya, Bos. Kan itu dibilang, ini menurut make sense akal sehat gua aja, Om, ya. Gua ini apa namanya? Servis mobil kemarin, ya. Lu Servis punya mobil ya? mobil, ya ada mobil lah, tapi Oh, bukan menengah atas mobil ya, menengah atas. enggak, kan bukan termasuk kita termasuk yang pajaknya dimurahin tadi. Enggak, Anda enggak. hati-hati Anda ngomong-ngomong ini lagi masa PPKM banyak yang lagi susah. Jadi gini, kita benerin mobil aja, ya. Ada kerusakan sedikit di mesin dan lain-lain gitu yang harus dibongkar berat gitu ya. Pasti ada cat yang tergores, pasti ada cat yang lupas gitu ya. Apalagi kalau apa eh, apa namanya istilahnya nih? Bukan modifikasi, reparasi secara menyeluruh. Pasti banyak cat yang mengelupas dan itu harus dicat ulang lagi biar warnanya sama, biar mobilnya baik. Ini mobil loh. Nah, itu kan kita lihat bahwa pesawat itu udah 7 tahun kalau nggak salah nggak diservis. Jadi secara teknis menurut gua ya, pasti itu banyak hal yang catnya ngelupas segala macam karena overhaul kan. Ini akal sehat gua aja. Mungkin orang teknis pesawat bisa menjelaskan. Gua rasa kalau bongkar mesin begitu banyak, pasti banyak cat yang rusak. Ya udah sekalian aja lah cat ulang warna merah putih gitu loh. Enggak, ini gua pandangan gua gitu. Oh, Mobil kalau aja. gue dari kemarin nggak melihat ini sebuah permasalahan yang harus dibahas bangsa ini deh. Masalah pesawat itu. Oke lah, itu ada uang 2 miliar gitu ya. 2 miliar buat negara ini kan kecil juga. Jadi maksud gue, itu kan mendingan dibagi-bagi buat bansos gitu. Ya ada kali peruntukannya buat bansos, Iya tapi ada udah jelas ya, betul cat betul. pesawat gitu. Jadi maksud gue Setuju ya gua. udah tuh. Jadi Iya. kemarin itu sebuah perdebatan yang menurut gue kurang oke. Iya. Si Iya, cat pesawat enggak itu. mutu gitu loh, enggak mutu, cat pesawat tuh enggak mutu banget sih menurut gua. Hmm. Ya karena kita benerin mobil aja kalau overhaul gitu ada yang rusak secara menyeluruh harus dicat, Bos. Minimal tutup depan mobil lu cat ulang tuh. Ya Iya, kalau cat iya, ulang kan suka-suka lu mau warna apa. Lu mau bikin iya, warna pink kayak lu juga akan bayar kan? Iya iya, kan? Nggak mungkin pesawat iya, habis udah direparasi, lu balikin ke tempat presiden banyak dempul-dempulnya gitu kan nggak lucu, Bos. Ya iya, kan? nggak seru Ini juga. kelas presiden gitu loh, pesawatnya banyak Iya, dempul-dempulnya gitu loh. benar-benar. Kemarin itu jadi kita itu ya, beberapa hari ini, dalam kondisi PPKM level 4 ini, banyak isu-isu yang berseliweran dan kadang-kadang bikin kita senyum juga gitu. Masalah 2T gitu ya, hoax 2T itu. Terus hari ini ada salah satu media online memberitakan kalau Kapolda Sumsel berziarah ke makam ayahanda yang memberikan 2T itu. Jadi itu banyak isu-isu yang bikin kita tersenyum juga gitu. Ini Betul, betul. ada apa sih sebetulnya nih negara ini Iya. banyak hal-hal yang seru-seru gitu. Iya. Apalagi ya topiknya. Lucu-lucu lah. Oh itu take down akun gitu ya. Iya, tagline Gue nggak akun setuju nih. Gue Ade bilang gini, Armando sama Denny Siregar. ya gue nggak setuju tuh kalau tanpa alasan yang jelas gitu. Oh ternyata alasannya jelas take down ya Apa udah. apa alasannya?
Nggak tahu, katanya diras segala macam, gue nggak ngerti deh. Tapi Nah, memang tapi balik janganlah kita ke isu chat pesawat tadi Om, menurut ya, lu itu berlebihan nggak dieksploitasi? berlebihan sih. Iya ya, iya gue ngerasa agak ini ya, agak iya lebay aja gitu loh. Coba misalnya nih, dia chat aja udah nggak usah ngomong-ngomong. Ya udah chat aja sih gitu. Terus udah jadi gitu kan. Paling loh, chatnya baru ya? Ya Allah, kapan ngechatnya? Itu kan ya udah jadi juga gitu. Ini Jadi dan juga itu gua baca tadi barusan nih chat-nya dia bilang dalam negeri dan juga ini merupakan proyek yang diserahkan kepada bengkel dalam negeri juga katanya kan. Nah yang ketiga apa namanya memang kalau renov pesawat sedikit aja itu chat-nya banyak yang ngelupas ternyata. Ini gua cek nih di internet. iya nih. Tapi Heeh. yang paling penting ya, Riet, yang paling penting dari chat pesawat ini ada baunya apa enggak? Ternyata yang ngechat kok ini nggak ada baunya Pak. Berarti Anda COVID. Nah ini 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 yang terakhir nih pertanyaan gue yang terakhir. Soal Louis Vuitton, lu Nah, ikutin nggak iya, Louis Vuitton? Itu dahsyat banget tuh ikutin. Louis Vuitton tuh. Emang pejabat kita ini kelakuannya aneh-aneh bos. Kenapa ya? Aneh-aneh, Bos. Udah gitu gini lagi dia. Tadi disclaimer itu gue baca. Lah, ini kan udah melalui tahapan-tahapan bidding pitching segala macam. Lo pitchingnya sama siapa aja tuh Louis Vuitton, Hermes, sama sama apalagi sih ini merek-merek mahal tuh kan. Gimana? Masa Louis Vuitton yang menang? Tapi sih Louis Vuitton, Hermes, Tapi Gucci, pertanyaan ya. gua ya, sebagai orang yang berteman dengan banyak orang, banyak kawan-kawan gua ya, termasuk Om Hensat nih, yang menggunakan merek-merek mistik itu, branded yang mistik itu ya. Itu kok baju 2 juta harganya ya, setahu gua dasi Louis Vuitton aja harganya bisa 4 juta bos. Jangan-jangan itu Louis Itu Vuitton men. tipu-tipu juga. Ini jangan-jangan emang Louis Vuittongan. Bukan. Waktu Jangan-jangan ini itu Louis panjang bos, bukan Louis Vuitton. waktu itu gue pernah ngajar kan, barang asli atau tidak itu kita bisa lihat dari si pemiliknya bagaimana men-treat barang itu asli atau tidak. Misalnya, ini gue di kelas nih, di lagi kuliah. Terus gue lihat ada seorang mahasiswa gue tuh, tasnya itu kalau gue nggak salah Gucci deh, Gucci apa Louis Vuitton itu. Ditaruhnya di bawah nih, di lantai. Terus gue bilang, itu tasnya KW ya? Iya Pak, kok Bapak tahu kok itu tas KW? Karena kalau itu asli, kamu nggak mungkin naruh itu di lantai gitu kan. Jadi kan kita kadang-kadang kelihatan juga gitu. Nah Tapi ini, lu nggak valid juga, tergantung kelas iya, orang juga Om Ensan. Gua iya, pernah iya, ketemu iya. kawan sepatu Louis Vuitton diinjak bos. Gua tahu harganya berapa itu. Belakangnya itu kan sepatu belakang itu kan ada tempat Iya, kaki iya, itu iya, apa iya, namanya iya, iya, tumit. iya. Tempat tumitnya itu diinjak bos. Itu Louis Vuitton asli dia beli. Karena dia udah Gocap. terlalu sering dan udah terlalu tajir Nah dia. itu ada juga kayak gitu. Udah nggak berharga aja buat dia. Ada temen Nah gua kayak gitu. sekarang gini kita tanya-tanya nih. Jadi itu seragam Louis Vuittonnya DPRD Tangerang itu asli atau tidak? Nah Tak, itu gue juga. asli deh. Argumennya itu yang menurut gue itu sudah melalui tahapan-tahapan pemilihan secara terbuka. Pitchingnya gue bilang, ini pitchingnya sama siapa? Sama Hermes, Gucci, apalagi gitu. Sama distributor dong. Masa Hermes Gucci datang sini? Nggak, ya makanya maksud gue, kok akhirnya yang menang Louis Vuitton gitu. Kan lucu juga gitu kan. Kenapa nggak? Ya pertanyaannya kenapa nggak Gucci ya yang menang gitu atau Hermes gitu Iya, yang menang? terus dia bilang begini, ini gimana sih kok kita nggak bisa sih? Kan itu udah dianggarkan. Tapi gue nggak ngerti itu. Kita mesti cek itu, Louis Vuitton beneran apa enggak. Kalau sampai bohongan tuh malunya 2 kali tuh men. Udah jadi polemik,
KW pula. Ya Allah, bener-bener nih.